Halo semua, di sini kita akan belajar tentang hukum Ohm dari rangkaian elektronik ya. Langsung aja kita ke pembahasannya. Untuk pengertian dari hukum Ohm sendiri, hukum Ohm itu sebuah teori yang membahas hubungan antara tegangan atau volt itu dengan arus ampere dan hambatan listrik dalam sirkuit Ohm. Dan untuk 1 ohm sendiri adalah hambatan listrik yang menyebabkan perbedaan 1 volt saat arus sebesar 1 ampere itu mengalir. Nah, bila di antara dua titik kita hubungkan dengan sepotong penghantar, maka arus listrik mengalir lewat penghantar itu. Arus ini akan mendapatkan di dalam penghantar yang disebut dengan tahanan atau R. Nah, hukum Ohm ini memperlihatkan hubungan antara tegangan, arus, dan tahanan listrik. Pada setiap rangkaian listrik, hukum Ohm itu selalu berlaku. Nah, jadi arus yang mengalir melalui kawat penghantar akan berbalik-terbalik dengan tegangan yang terdapat pada kedua ujung penghantar. Selanjutnya, untuk konsep dasar hukum Ohm itu ada nih salah satu hukum dasar dalam teori dan elektronik dan listrik gitu yang menghubungkan tegangan V, arus listrik, dan juga resistasi R dalam suatu rangkaian listrik itu. Hukum Ohm ini dirumuskan oleh George Simon Ohm dan dinyatakan sebagai berikut. Nah, V itu tadi tegangan listrik, dan I itu arus listrik dengan ampere, dan R itu resistansi atau hambatan dengan ohm. Untuk rumusnya itu V sama dengan I dikali R. Hukum Ohm ini menyatakan bahwa tegangan listrik V itu sebanding dengan arus listrik I yang mengalir melalui resistansi R. Jika resistansi R tetap, maka kenaikan tegangan V akan menyebabkan kenaikan arus I yang mengalir dan juga sebaliknya. Selanjutnya ada bunyi hukum Ohm gitu. Kuat arus listrik pada suatu beban listrik berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Untuk keseluruhan rumusnya ini ada di sini, V I R. Kalau mencari V itu sama dengan I dikali R, kalau mencari I sama dengan V dibagi R, kalau mencari R itu V dibagi I. Untuk keterangannya, satu besar arus yang mengalir pada penghantar itu dengan satuan ampere atau A, dan V itu besaran tegangan pada penghantar dengan satuannya volt atau V, dan R itu adalah besar hambatan dengan satuannya ohm. Selanjutnya, untuk rangkaian seri sendiri, dalam rangkaian seri ini komponen-komponen listrik itu disusun berurutan sehingga arus yang mengalir melalui setiap komponen itu sama gitu. Pada rangkaian ini, arus total atau I ini adalah sama untuk semua komponen. Untuk tegangan totalnya atau V totalnya itu jumlah tegangan pada setiap komponen dengan rumus V total sama dengan V1 ditambah V2 sampai Vn. Untuk resistansi total atau R total, jumlah resistansi masing-masing komponen itu dengan rumus R total sama dengan R1 ditambah R2 sampai Rn. Ada nih contohnya, diketahui R1 sama dengan 10 ohm, dan R2 sama dengan 20 ohm, dan juga V-nya adalah 12 volt. Dijawab, karena sudah diketahui, kita langsung aja isi R total tadi dengan rumus yang ada di atas, yaitu 10 ditambah 20 sama dengan 30 ohm. Dan kalau sudah dicari ohmnya, maka kita beralih ke I-nya sama dengan atau R totalnya itu sama dengan 12 dibagi 30. Ini salah ya, ada kesalahan. 12 dibagi 30 sama dengan 0,4 ampere. Untuk selanjutnya, ada rangkaian paralel. Nah, dalam rangkaian paralel ini, komponen listrik ini disusun sejajar sehingga tegangan pada setiap komponen adalah sama. Nah, pada rangkaian ini, tegangan total atau V total itu sama untuk semua cabang. Dan arus total atau I total itu jumlah arus pada setiap cabang dengan rumus I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I sama dengan N. Untuk resistansi total R totalnya itu dihitung dengan rumus I dibagi R total sama dengan I dibagi R1 ditambah I dibagi R2 ditambah I dibagi Rn. Nah, ini ada contohnya. Jika diketahui R1 sama dengan 10 ohm dan R2-nya 20 ohm dan V-nya 12 V dengan rumus yang pertama yaitu resistansi atau R total, jadi I1 dibagi R total sama dengan 1 dibagi 10 ditambah 1 dibagi 10 sama 20 sama dengan 3/20. Nah, dicari lagi R totalnya. 3 dibagi 20 itu adalah 203 gitu. Nah, yang mendekati adalah 6,67 ohm. Nah, untuk I total sendiri adalah 126
1,67 atau 1,8 ampere gitu. Nah, untuk aplikasi hukum ohm dalam rangkaian elektronik, hukum ohm ini digunakan dalam berbagai aplikasi nih, seperti desain dan analisis rangkaian elektronik untuk menghitung nilai komponen seperti resistor yang membutuhkan dalam rangkaian, ataupun untuk memastikan komponen bekerja dalam batas arus dan tegangan yang aman itu. Yang kedua, ada pemecahan masalah dalam rangkaian. Kenapa? Karena untuk menemukan nilai tegangan arus atau resistansi pada komponen yang tidak diketahui itu bisa menggunakan hukum ohm, atau juga menganalisis kerusakan dalam rangkaian listrik seperti komponen yang terlalu panas karena arus berlebih. Ataupun juga pengatur daya menggunakan resistor untuk membatasi arus pada LED, transistor, atau komponen lainnya. Selanjutnya, di sini ada latihan soal, bisa kalian kerjakan gitu. Diketahui sebuah rangkaian seri, jadi ini ada soal untuk rangkaian seri sendiri dengan R1 yang sudah diketahui 10 ohm, R2 20 ohm, dan R3 30 ohm. Sekian dari aku, kurang lebih mohon maaf jika kalian ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Bye-bye, semangat terus!